Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara lagi tentang masker. Ya, sebagaimana kita ketahui, akibat isu COVID-19 atau yang lebih populer dengan coronavirus, ya, akhirnya banyak orang yang panik, ketakutan, dan ikut-ikutan pakai masker kemana-mana. Nah, sekarang saya tidak membahas tentang itu lagi karena sudah saya posting di video saya yang lalu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah masker-masker bekas yang dipakai masyarakat itu. Di foto, ya, saya waktu jalan tadi di luar, banyak saya temukan masker ini. Ada yang di jalan, ada yang di bawah pohon, ada yang di tempat sampah. Artinya, masyarakat pemakai masker ini tadi, ya, tanpa kesadaran, tanpa panduan, dan lain sebagainya, membuang masker ini sembarangan. Ya, syukur-syukur ada yang di tempat sampah, tapi lebih banyak yang tercecer di jalanan. Apakah dia di tempat sampah atau di jalanan? Nanti kita bahas di video berikut. Nah, saya jelaskan dulu masker ini ya. Jadi kami di rumah sakit memakai masker ya. Di kamar operasi, di ICU, gawat darurat, atau yang lain. Kadang-kadang juga ada pasien yang pakai masker kalau misalnya dia ada penyakit infeksi, batuk, dan sebagainya. Nah, masker ini setelah kami pakai atau pasien pakai, itu dibuang ke tempat sampah medik namanya, ya. Nah, sampah medik ini ada infeksius dan non infeksius. Pokoknya sampah medik lah. Nah, masker-masker yang bekas kami pakai ini itu tidak masuk di sampah rumah tangga atau sampah-sampah lain, plastik dan sebagainya yang pergi ke tempat pembuangan akhir sampah itu. Tapi dia dikelola secara khusus dan akhirnya itu nanti dibakar di ruang insinerator seperti yang tampak di gambar. Ya, jadi singkatnya bahwa di dalam rumah sakit itu ada 5 jenis sampah dan itu sudah ada perlakuan, dipilih secara khusus dan dimusnahkan secara khusus. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini adalah bahwa masker-masker yang kayak gini, yang seperti yang kami pakai di dalam rumah sakit ini juga sudah dipakai kemana-mana kan. Banyak orang yang pakai masker kan. Ada yang ke mall, ada yang ke bandara, ya, ke bus. Dan yang pengunjung rumah sakit juga pakai masker kayak begini. Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kemana masker-masker yang dipakai itu? Masyarakat yang sudah, ya entah dia memang sakit, influenza atau yang lain, atau mungkin batuk-batuk, ya, menderita penyakit tertentu. Nah, sekarang di mana dia buang sampah itu? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ribuan orang ya memakai masker kayak gini sampai langka, di rumah sakit juga itu sampai kurang. Nah, sekarang ayo atau kita bicara dulu ini tentang masker ini. Kalau saya atau siapa saja yang memakai masker ini, kan ada potensi bahwa di bagian dalamnya ini ada kuman, ada lendir, ya. Bisa saja ini adalah lendir yang bisa menular ke orang lain. Nah, kemudian yang di luarnya sini, ya itu juga ada kemungkinan lendirnya orang yang batuk, yang nempel, ya, atau batuknya orang yang nempel ke sini. Jadi ada kemungkinan dua sisi, dalam dan luar, ya. Nah, sekarang di foto, ya, yang dalam video ini juga nanti saya akan tunjukkan beberapa masker ini yang
eh, apa ya, bertebaran di luar. Ada yang saya dapat di trotoar, ada yang saya dapat di bawah pohon, ada juga yang di tempat sampah. Ya, nah saya bisa membayangkan ya. Saya sih ya enggak tahu, mungkin ada teman-teman dokter yang lain yang mengerti masalah penyakit-penyakit infeksi ini. Bagaimana status dari eh, masker-masker yang ada di luar itu, ya? Baik yang ada apa namanya itu yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, ya di trotoar atau yang dimasuk di tempat sampah. Saya tidak tahu, saya tidak punya kompetensi untuk menilai apakah sampai apanya nih masker-masker yang dibuang ini bisa menularkan penyakit atau tidak, ya. Nah, saya cuma memberikan ilustrasi bahwa masker-masker yang ada di masyarakat ini di luar rumah sakit yang banyak itu kan nanti akan dipungut oleh teman-teman kita yang di dinas kebersihan, ya, tukang sampah dan seterusnya. Nah, mereka itu kan tidak memperlakukan mengambilnya ini tidak seperti pekerja yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu mereka pasang handskun, kemudian sampah-sampah medik ini sudah dibungkus, ya, sedemikian rupa potensi penularannya itu sangat kecil, ya. Kalau perlu itu ya tidak ada potensi dia menular. Nah, sekarang yang di luar, yang tadi yang saya bilang tadi itu, ya, petugas kebersihan itu, tukang ngambil sampah, kemudian dia kumpul lagi, ya, mungkin juga nanti dipilah-pilah oleh pemulung. Nah, sekarang kemana sampai ini ya, wallahualam, saya tidak tahu. Nah, sekarang apa solusi dari saya? Ya, saya sih berharap ada yang teman-teman dokter atau ahli kesehatan masyarakat yang lain memberi respon bagaimana dengan masker ini, ya. Saya hanya berharap bahwa ya seperti video saya yang lalu, ya kita harus selektif memakai masker ini sesuai dengan peruntukan. Tidak usah kita ikut-ikutan pakai masker kemudian membuangnya sembarangan. Tentang bagaimana perlakuan sampah-sampah yang ada di luar itu silakan kepada yang menonton video ini, ya, untuk memberikan masukan. Apakah misalnya ada potensi penularan atau tidak, itu saya tidak tahu, ya. Dalam video ini saya hanya mengingatkan bahwa berdasarkan video yang saya dapat, ya, maksud saya foto-foto yang saya dapat, itu banyak masker-masker bekas ini yang bertebaran di mana-mana dan tidak tahu bagaimana statusnya itu. Saya hanya bisa menyatakan bahwa perlakuan dari masker yang habis dipakai oleh orang, apakah orang yang terinfeksi atau tidak, itu ada perlakuan khusus kalau di rumah sakit. Nah, sekarang yang di luar itu yang banyak, ya terserah kepada yang berkepentingan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya Dr. Hizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.